Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang telah memimpin menyertai kita sebagai umat yang percaya, yang akan mengalami sukacita, mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melihat di depan kita sudah ada tema yang diberikan untuk kita supaya kita boleh renungkan malam hari ini. Bagaimana tema yang diangkat oleh Gereja Kemah Injil Indonesia untuk kita jalani dalam hidup kita di masa Natal ini. Mulai dari malam ini sampai seterusnya kita akan merenungkan dan mendengarkan tema Natal ini, dan di mana-mana kita akan melaksanakan perayaan Natal kita. Saya juga berterima kasih kepada jemaat di tempat ini yang mempercayakan saya untuk bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini kita sudah lihat bagaimana tema yang sudah terpampang di depan kita, bahwa datanglah Ia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam pembacaan firman Tuhan sudah jelas bagi kita sebagai umat Tuhan malam hari ini. Malam hari ini adalah malam yang pertama kita merayakan Natal, yang walaupun mungkin belum sampai kepada bulan Desember, tetapi tidak ada salahnya kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita dalam iman. Kita yakin bahwa di dalam perayaan Natal ini sesuatu sukacita yang besar yang kita alami dalam hidup kita, karena kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang dasar, Allah yang selalu memberkati kita, Allah yang menjadi penasehat dalam hidup kita, Allah yang memberikan damai sukacita di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita boleh datang menyembah Dia di tempat ini malam hari ini. Pada saat malam hari ini ada dua hal yang kita akan renungkan sebagaimana tema yang ada di depan kita, bahwa kehidupan manusia tentu akan memiliki sesuatu yang akan kita alami dalam hidup kita. Melalui tema ini, Yesaya menubuatkan kelahiran Mesias atau kelahiran Yesus Kristus, yang kita kenal bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini melalui perawan Maria dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Dia menamakan Dia Yesus. Itulah yang dikatakan Mesias. Di dalam bagian ini Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di tangan, di bawahnya. Dengan demikian mari kita sebagai umat Tuhan malam hari ini, kita datang di tempat ini, memberi diri kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita bawa kepada Tuhan adalah hati pikiran kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia dalam hidup kita, sehingga kita ada saat malam hari ini. Kita boleh bersama-sama malam hari ini untuk merayakan perayaan Natal, merayakan Yesus Kristus lahir di dunia ini, bahkan lahir di hati kita untuk membawa sukacita, membawa damai di antara kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan dalam hidup kita bagaimana Mesias lahir ke dunia ini, atau Yesus Kristus dilahirkan di kandang yang hina, itu memberikan kepada kita sebagai umat Tuhan, Dia memberikan anaknya dengan sukarela, pemberian yang sukarela kepada umatnya, supaya menjadikan korban untuk dosa-dosa kita. Dia datang ke dunia itu menghapus dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat firman Tuhan ini sudah sering kita dengar di mana-mana, bahwa begitu besar kasih Allah
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan utama bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan umat yang percaya, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Dengan kita melihat tema yang ada di depan kita, bahwa kehidupan kita manusia, kita diajarkan untuk selalu berada di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam kita melihat hal yang pertama, yaitu sebagai penasehat yang ajaib, dikatakan di situ bahwa kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam keadaan dunia ini mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak aman, tidak tentram, tetapi ada penasehat kita, yaitu Allah Bapa kita. Dia datang untuk memberikan ketenangan, memberikan kelegaan bagi kita, supaya kita mampu menjalani kehidupan kita dalam dunia. Hal yang kedua, kita lihat juga bahwa ada sukacita kita, bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa di sini adalah memberikan manfaat kepada kita sebagai umat Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa, kuat dan tangguh menghadapi tantangan cobaan dunia sekarang ini. Mari kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan untuk menjadikan hidup kita tangguh dan kuat dalam menghadapi berbagai pencobaan. Mari kita sebagai umat Tuhan hari ini, malam hari ini, kita mengambil komitmen kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, Allah yang perkasa itu, Dia mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup kita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Dalam hal ini, bahwa Allah yang kekal itu adalah dari sekarang hidup kita sampai masa yang kekal. Hidup kita akan selalu mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dengan bagaimanapun kita dalam Tuhan, sebagaimanapun beratnya tantangan hidup kita dalam menjalani hidup dalam Tuhan, mari kita pertahankan bahwa hidup kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa ada kekalan Allah yang kekal itu sanggup menolong kita. Yang selanjutnya, bahwa Allah adalah Raja Damai. Kalau kita lihat bagian terakhir ini adalah bagaimana pemerintahannya akan membawa damai. Pemerintahannya akan memberikan damai sukacita bagi kita. Di dalam hidup kita bagi umat Tuhan hari ini, malam hari ini kita bersama-sama melihat keberadaan kita melalui perayaan Natal, melalui kehidupan kita malam hari ini. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita boleh merasakan damai sukacita, boleh merasakan sukacita menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus dalam hidup kita, sehingga kita akan merasa damai sukacita, mengalami berkat Allah dalam hidup kita, mengalami sukacita, menyambut kelahiran Yesus dalam hidup kita. Kalau kita lihat juga di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menandakan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita akan merasakan damai sukacita karena Allah sudah membebaskan kita dari dosa, kejahatan dunia ini, sehingga kita mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Inilah tujuan Yesus lahir ke dalam dunia ini, untuk memberi damai sukacita bagi kita, untuk memberi sukacita, memberi damai dalam hati kita. Seperti apa pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa ada damai dalam hati kita, ada sukacita dalam hidup kita, sehingga kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Artinya damai sejahtera di sini adalah bagaimana kita memilih hak hidup kita untuk hidup di dalam dunia ini, bertanggung jawab dalam hidup kita. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan merasa damai sukacita, merasakan berkat daripada Allah, memberikan sukacita kepada orang lain di antara kita. Hal yang kita lihat dalam firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana Allah menuntut kita sebagai umat Tuhan
Setiap kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan dari kelemahan, dari keterpurukan kita, supaya kita boleh mengikuti Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan kebenaran di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam perbuatan damai sejahtera. Hal yang pertama kita lihat, kita adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera itu buah roh. Yang ketiga, bahwa kehidupan di dalam hidup kita merasa damai karena Allah ada di dalam hati kita. Inilah buktinya bagaimana kita menjadi orang percaya. Dimanapun kita berada, kita bisa membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, sebagai umat Tuhan, mari kita bersama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita malam hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana kita ada hari ini, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan, sehingga damai sukacita itu ada dalam hati kita. Kalau kita lihat juga di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, Alkitab menyatakan kepada kita hari ini bahwa ada banyak hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan dalam dunia ini, yaitu adanya masa sukar, adanya masa kesulitan, adanya masa hal-hal yang tidak menyenangkan hati manusia. Tetapi bagaimana kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dikatakan di sana, kita hidup pada zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Mengapa firman Tuhan katakan demikian? Bahwa kita ini adalah pada masa ini, kita hidup di masa-masa yang tidak ada kepastian, karena kemerosotan moral dan pergeseran nilai-nilai moral manusia itu sudah mulai memudar. Tapi kepedulian Tuhan kepada kita, Tuhan masih memberikan kepada kita suatu penasehat yang ajaib, yang memberikan nilai-nilai moral itu kepada kita, sehingga kita mampu menjalani hidup kita dalam Tuhan. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang walaupun banyak hal tantangan, cobaan, kesulitan yang ada, mari kita sebagai umat Tuhan hari ini, kita pandang kepada Tuhan, bahwa melalui momen Natal ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu yang akan memberikan damai sukacita dalam hidup kita, memberikan berkat dalam hidup kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari di dalam hidup kita. Yang kedua, bagian kedua dari tema yang kita ada di depan kita ini adalah bahwa nama Yesus Kristus diberikan untuk kita adalah dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 bagian B. Di sana dikatakan lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini membuat kita sebagai umat Tuhan, Allah memberikan penasehat bagi kita supaya kita memiliki hikmat, karena Allah adalah sumber hikmat. Dari hal ini mari kita sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Allah memberikan hikmat untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, untuk menjadi orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Karena apa dikatakan di sana, bahwa Yesaya 11 ayat yang kedua yang menyebutkan bahwa pada Kristus ada roh hikmat, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa ketika kita menjadikan Tuhan itu roh hikmat, kita bisa menjalani hidup kita dengan bijaksana dalam menjalani semua usaha pekerjaan kita.
kita bisa jalani dengan bijaksana, dengan aman dan tenteram, sehingga tidak mengganggu situasi di dunia ini maupun di dunia yang akhirat nanti. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dikatakan bahwa yang menasihati kita baik dari dalam, yaitu dalam Roh Kudus memberikan hikmat untuk kita, yaitu Allah Roh memberi sukacita kepada kita, memberi berkat untuk kita bisa menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Allah sumber kekuatan kita, dan Allah adalah sumber kemenangan bagi kita. Dari firman Tuhan ini kita juga lihat bagaimana Allah memberikan sumber kekuatannya, memberi nasihatnya, yaitu dari luar, yaitu dari pemberita-pemberita Injil, dari hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, supaya orang memiliki hikmat, orang memiliki kuasa di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dalam bagian ini mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita jalani hidup kita di dalam Tuhan, memberi diri kita untuk selalu memiliki hikmat daripada Allah, untuk menjalani hidup kita di dalam Tuhan, untuk memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Bahwa Allah yang perkasa, Dia adalah Allah yang kita sembah, yang kita alami dalam hidup kita setiap pribadi. Orang-orang percaya pada masa ini, mari kita berkarya bagi Tuhan, karena Allah yang berkuasa itu memberikan pertolongan. Ia adalah Allah yang kita sembah, dan dulu sampai sekarang ini. Mari kita sembah Dia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, bahwa Yesus Kristus sumber damai itu, Dia mendamaikan kita sebagai orang percaya. Mari kita mengalami damai sukacita dengan Allah. Dia datang ke dalam dunia untuk mendamaikan kita. Dia datang sebagai Raja, Dia datang sebagai penasihat, Dia datang sebagai Allah yang perkasa. Dia mewujudkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ada gangguan sedikit, tapi puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan malam hari ini, bahwa Allah memberikan sukacita dalam hidup kita, sebagaimana yang kita lihat dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Mari malam hari ini kita melihat bahwa Allah memberikan sukacita dalam hidup kita. Ia memberikan damai dalam hati kita, dalam hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan Dia mewujudkannya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu yang akan kita lakukan di dalam persekutuan kita, di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita, di dalam kita bersekutu dengan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lihat juga bagaimana Allah memberikan kehidupan kepada kita, di mana membuat kita sebagai orang percaya semakin teguh dalam iman kita, dalam keyakinan kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam hidup kita, mari kita melihat kepada kesimpulan kita malam hari ini. Yang pertama adalah pada waktu kita membutuhkan nasihat, biarlah kita mengingat bahwa Ia adalah penasehat. Itu hal yang pertama kita lihat. Yang kedua, di saat kita membutuhkan kekuatan, bahwa Ia adalah perkasa dan kuat. Pada waktu kita ketakutan dan kematian, kita bersandar pada kekekalan. Pada waktu kita terombang-ambing secara batin oleh berbagai macam badai, kita ingat bahwa Kristus adalah Raja. Ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, di mana kita merayakan Natal malam hari ini, merupakan sukacita Natal. Kita bisa bawa hidup kita di dalam kita menjalani setiap pribadi kita umat Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk berdamai dengan Allah dan berdamai dengan manusia.
sehingga ada damai dalam hati kita. Dikatakan dalam pujian tadi, ada damai di bumi, ada damai di surga. Perkawan sudah menyanyikan pujian itu. Oleh sebab itu, mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita memiliki damai itu? Sudahkah kita memiliki penasehat yang ajaib? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu merupakan doa kita semua. Kita percaya kita menjalani tahun 2022 ini sampai ke 2023 nanti. Kita akan mengalami sukacita dan berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita malam hari ini. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita merayakan Natal ini, ada sukacita besar yang Tuhan bawa untuk kita. Dan ketika kita kembali di tempat ini, kita bawa damai sejahtera itu kepada saudara-saudara kita. Bahwa ada damai di hati kita, ada damai sukacita bersama kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa, bersyukur atas firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami percaya pada malam hari ini ada sukacita besar dalam hidup kami. Karena Yesus sudah lahir di hati kami, sudah memberkati kami setiap pribadi kami umat Tuhan. Sehingga tatkala kami ada di tempat ini, malam hari ini kami ada untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk memberi sukacita, memberikan damai berkat bagi kami, sehingga kami akan mengalami dalam hidup kami setiap pribadi. Malam hari ini kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati firman-Nya. Karena Allah yang Maha Kuasa yang telah menuntun kami, memberkati setiap pribadi kami. Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kami. Sehingga kami memiliki komitmen, kami akan membawa damai sukacita, baik kepada diri kami, kepada orang lain, kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan.